di sini kita dengar desas-desus, kita dengar dan ini ada sesuatu hal di sini, ada masalah di sini, makanya saya melakukan hak saya sebagai anggota untuk melihat ya apa yang terjadi di masyarakat sana. Sehingga kita datang ke sini bahwa di sini beberapa hari yang lalu ada satu Bapak HRS datang ke sini, kemudian karena dia namanya orang sakit ya, rumah sakit manapun tidak boleh menolak siapapun yang datang ke rumah sakitnya. Ya, dan kita pun juga kemanapun juga di Indonesia ini, apalagi ada di undang-undang rumah sakit maupun undang-undang kesehatan itu, kalau ada rumah sakit yang menolak pasien itu juga salah satu tindakan kesalahan juga gitu ya, sehingga diterimalah Bapak HRS di sini gitu, karena setelah diperiksa kelelahan semuanya, kemudian mau diperiksa oleh setelah diobservasi ya, kemudian kan mau di swab ya. Nah ini yang saya lihat di sini. Tadi para wartawan nanti harus jeli ya. Jadi yang perlu dilihat di sini, Pak HRS oleh Satgas itu sudah ada persetujuan untuk diswab. Nah itu karena keterlambatan daripada Satgas untuk menyaksikan ya swab daripada yang bersih itu, aturan jam 1 gitu kan, terlambat gitu ya, akhirnya dibuat gitu ya. Nah di sini sebenarnya kalau saya kira sebenarnya saya Ansur Siregar tidak melihat ada masalah di sini gitu. Hanya mungkin miskoordinasi atau miskomunikasi dari Satgas ke Bapak Wali Kota gitu. Ke ininya. Sebenarnya kami terlambat Pak untuk menyaksikan itu ya, planning. Cukup sebenarnya udah. Kalau seumpamanya sudah hasil atau ya itu sudah kewenangan daripada Mercy kan. Ya saya kira mungkin kita tidak usah mengajari pemerintah lah. Atau pihak-pihak mana untuk menanyakan itu ke Mercy gitu. Istilahnya kalau rumah sakit ini sudah lepas komitmennya. Ya saya pun nggak tahu. Pak Dirut juga nggak tahu. Pak yang ini nggak ada yang panggilnya. Ya. Karena udah dipegang oleh hasilnya itu deh. Ya itu mungkin ya. Dan di situ istilahnya pun juga untuk mengetahui hasilnya juga sebenarnya ya itu kan sudah mengenai personal pribadi ya, udah privasi gitu ya, udah private gitu ya. Istilahnya undang-undang manapun dimanapun nggak boleh mengganggu privasi siapapun. Tapi kira-kira ada dukungan ke rumah sakit umumnya nggak? Kan ini udah terlanjur masuk ke ranah hukum. Kira-kira dari Komisi 9 sendiri gimana? Ada bentuk dukungan untuk rumah sakit umumnya atau gimana? Ya nanti kita tunggu aja nih 1-2 harinya apakah masuk ke ranah atau tidak. Pak, itu masih ada saya dengar mau cabut mau ini apa kita lihat ke depan aja ya. Pak, dengan kata lain apakah pelaporan terhadap rumah sakit ini merupakan bagian dari kriminalisasi dunia kedokteran Pak? Iya, kalau pelaporan ya, makanya tadi pelaporan ini apakah dia buru-buru atau apa nanti kita lihat lah ke depan. Tapi belum bisa kita ini kan sekarang belum. Tapi dari kesimpulannya pihak kepolisian katanya paling lambat hari Senin nanti udah bakal ada tersangka. Udah tersangka Pak. Itu pun juga masih bakal kan. Nah, kalau masih bakal nanti kita lihat 1 hari lagi depan. Tapi kira-kira bakal ada celah nggak untuk artinya persoalan ini? Saya udah bilang tadi ini miskomunikasi aja. Istilahnya kalau ada masalah besar diperkecil, masalah kecil diperkecil, masalah kecil dihapus gitu. Ini nggak ada masalah. Istilahnya kalau adik membeli sesuatu, kalau ada masalah, penjual dengan pembeli kan karena hukum ya, atau dokter dengan pasien, ada masalah, dokter melapor atau pasien yang melapor, kan? Masalah. Ini clear semuanya nggak ada. Nggak ada yang bermasalah, nggak ada yang ini, nggak ada yang dirugikan. Nggak ada yang gitu timbul seperti ini gitu. Nggak ada. Tapi dari pandangan mudah-mudahan nanti akan kita kawal dan nanti kita dari Komisi 9 itu memperdalam ini. So kita panggil nanti Ketua Satgas Pak Doni, Kemenkes Bapak Terawan, para wali kota juga bisa kita panggil. Semua yang Satgas yang tidak hadir menyaksikan itu juga apakah dia perlambat atau apa atau bagaimana. Ya kalau memang dia pingin kan langsung aja dia datang waktu menyaksikan jam 10 itu ya. Jam 10 itu kalau dia mau ini gitu. Ngapain dia juga harus terlambat untuk ini? Karena kan kita dalami semua. Kapan para pihak tapi ini
ini nanti semuanya akan kita lihat beberapa hari ke depan. Tapi kalau saya sih melihat istilahnya bagusnya ini udahlah selesai aja lah, enggak. Kalau kita kan dalam masalah berbangsa ini kan, atau masalah rumah tangga atau apa gitu kan nggak perlu. Kira-kira dari pandangan anggota DPR sendiri ada nggak kira-kira mungkin kecenderungan tekanan dari pemerintah ke pemerintah di bawah untuk melanjutkan kasus ini? Kalau masalah itu saya tidak, saya cuma tadi dijelaskan semuanya dan saya lihat sempat juga tadi saya ngomong dengan Pak Wali Kota, telepon, Ya langsung juga dia merespon. Setelah saya lihat juga saya bilang ke dia ini masalah apa namanya, bikin kita apa namanya, masalah kecil yang masalah kecil aja, nggak perlu di ini. Apalagi rumah sakit ini adalah mendapatkan penghargaan dari BPJS nomor 1 di Kota Bogor ini. Sebelum saya mendapatkan informasi itu, beberapa teman media juga mencari info dan saya sudah dapat kabar tadi pagi bahwa itu tidak benar adanya. Itu diantaranya Pak. Itu hoax ya Pak? Kenapa Pak? Itu masuk hoax. Termasuk ya tidak benar. Jadi disampaikan oleh tim Mercy dan tim pribadi kesehatannya High Basic itu tidak benar. Begitu. hasilnya belum keluar emang Pak ya Pak? Ya. Hasilnya emang belum, dalam arti memang belum disampaikan. Ya, begitu. Itu sampai sekarang Itu cukup ya, udah tadi ya. Ya, baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, saya langsung konfirmasi dengan teman-teman dari Mercy dan disampaikan lalu dengan ya, kemarin saya sudah sampaikan bahwa kami hari ini sudah wawancara dan sudah juga ditembusin atau seperti apa Dan? Saya belum terima apa itu positif surat itu karena memang secara resmi tidak ada. Kalau beredar di media-media saya juga sudah lihat ya kan, apakah itu ada nilai kebenaran atau tidak kita juga belum pastikan karena bagaimanapun kita harus resmi dari lembaga yang mengeluarkan. Dan Polres nanti akan meminta atau seperti apa Dan? Tetap kita akan meminta sesuai dengan prosedur karena itu bagian daripada bukti penyidikan kita. Tapi sepanjang ini kita terus berlanjut nih. Hari ini kita memanggil 3 orang dokter, kita tunggu kehadiran mereka untuk kita lakukan pemeriksaan. Jadi berkembang terus dari awal berkembang. Yang jelas saya sampaikan kemarin, mudah-mudahan insya Allah hari Senin kita sudah naik sidik dan sudah kita bentukan siapa yang akan menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan kemarin Dan? Dari hasil pemeriksaan kemarin tetap fokus kepada tindakan menghalang-halangi. Ya, mulai dari kemarin kita panggil kan dari Kepala Dinas Kesehatan, kita bicara bagaimana sih protap rumah sakit yang telah diberi rujukan, protapnya seperti apa, kemudian SOP rumah sakit seperti apa, kerjasama Satgas dengan rumah sakit rujukan itu seperti apa. Kemudian kita juga meriksa security kemarin, apakah benar ada datang pasien atas nama ini. Jadi faktanya jelasnya mengarah ke tindak pidana Dan? Tindak pidana. Ya. Untuk hari ini dokter apa Dan yang diperiksa? Ada 3 orang kita panggil untuk yang merawat pada saat itu. Berarti dokternya nambah? Apa? Dokternya nambah? Ya makanya saya bilang, dulu kan dokternya kita kan bisa nambah ini karena kan hasil keterangan yang kita gali nambah lagi. Dokter RSUMI atau Mercy Pak? Dokter RSUMI. Tiga-tiganya? Tiga-tiga. Ada rencana pemanggilan ulang nggak ke Pak Habib Rizik dan keluarganya Pak? Jadi begini, ini kan tahap penyelidikan. Kalau nanti sudah naik sidik, ya, pemenuhan tata cara pemanggilan sebagai saksi dalam tahap penyidikan. Pasti ada, nanti kita akan panggil. Terkait wali kota apakah akan dipanggil Dan? Sudah kita lakukan pemeriksaan secara ini sudah. Termasuk saya juga diperiksa kok. Udah, karena saya bagian daripada Satgas juga. Saya duduk sebagai wakil ketua Satgas dengan Pak Dandim. Ya kan, karena Satgas ini bentukan negara, semua Forkompimda terlibat di situ. Ketuanya Pak Wali, wakil ketuanya saya, Pak Dandim. Karena ini penyebaran wabah penyakit menular, penanganannya pun secara komprehensif.